Kamu bangun di suatu pagi, menonton berita sambil minum kopi. "Mereka melakukannya lagi, ilmuwan itu!" presenter berseru di TV. Laporan beberapa hari lalu mengatakan bulan bergerak makin menjauhi orbit bumi dan jaraknya bertambah 5 cm per tahun. Selama 2000 tahun terakhir, bulan menjauh sepanjang 80 meter. Bukan jarak yang menakutkan, tapi berita itu tetap membuat panik dan prihatin. Orang-orang di seluruh planet bersama-sama berusaha menghentikan kaburnya bulan dari orbit bumi, meskipun sebenarnya bulan gak akan meninggalkan orbit itu selama lebih dari 1 miliar tahun. Tapi semua orang fokus pada manfaat bulan di masa lalu. Seperti yang kita tahu, hidup di bumi nggak akan berevolusi tanpa keberadaannya. Bulan mengendalikan pasang surut dan molekul-molekul atmosfer. Tanpa bulan, manusia khususnya nggak akan berevolusi. Jadi dengan mengapresiasi bulan, para pemimpin dunia memerintahkan ilmuwan untuk mencari solusi guna mendorong bulan lebih mendekati bumi. Mesin pendorong raksasa dibangun di sisi gelap bulan. Mesin dinyalakan dan mencoba mendorong maju, tapi kekuatan awalnya nggak cukup untuk mendorong poros bulan. Bulan justru miring dan berputar pelan. Ketika bulan berputar, para ilmuwan buru-buru mematikan mesin sebelum mesin itu mencapai kekuatan penuh, karena akan keluar dari jalur. Para pemimpin nggak menerima tindakan ini dan meminta mereka untuk melanjutkan tujuan. Para ilmuwan bersikeras bahwa perhitungannya nggak benar dan nggak tahu pasti apa yang mungkin terjadi. Keprihatinan mereka diabaikan dan mereka menyaksikan saat daya mesin bertambah besar. Mesin itu perlahan-lahan mendorong bulan dan jaraknya berkurang. Tapi karena waktunya salah, sudut yang dibidik menyebabkan komplikasi. Dorongan dan gravitasi bumi memastikan bulan mengikuti orbitnya dalam jarak yang lebih dekat. Tapi dengan kombinasi dorongan awal pada sudut tidak langsung, bulan diarahkan menjauh dari bumi dengan cepat bergerak lebih jauh keluar lintasannya untuk meninggalkan orbitnya. Setelah selesai sarapan dan mematikan TV, kamu keluar untuk melihat bulan. Bulan jauh tinggi di atas sana dan kelihatannya baik-baik aja. Pasti pembaca berita itu melebih-lebihkan. Masalah bulan sekarang cuma renungan. Kalaupun benar, bagaimana mungkin akan berdampak pada hari-hari kita? Pagi itu terasa wajar seperti hari biasanya di kantor. Selama istirahat makan siang, kamu pergi ke kota dan dalam perjalananmu menyadari angin bertambah kencang, makin kuat dan dingin. Pasti badai sedang mendekat. Dengan cepat kamu mengecek bulan. Bulan tampak lebih kecil, sekitar setengah ukurannya pagi tadi. Tapi sekarang tengah hari, jadi harusnya ukurannya segitu kan? Setelah menghabiskan makan siangmu di restoran itu, kamu pergi dan mendapati suasana lebih gelap. Angin jauh lebih kencang daripada sebelumnya, tapi nggak ada awan badai di langit. Orang-orang di jalan menuju ke langit, terkejut karena sesuatu yang terjadi di sana. Mungkin gerhana? Ketika orang-orang mulai berlarian di jalan dengan panik, kamu mendongak dan gak bisa melihat bulan. Bingung dengan semuanya ini, kamu putuskan untuk pulang hari itu. Ketika sampai di rumah, kamu menyalakan TV. Pembaca berita yang lebih serius dari yang tadi pagi menjelaskan bahwa bulan telah meninggalkan orbit bumi dan sekarang melayang di suatu tempat di ruang angkasa. Hilangnya bulan berarti siklus harian telah berubah. Sekarang cuma ada 6-12 jam sinar matahari sehari dan 1000 lebih per tahun. "Aku cuma harus bekerja setengahnya," katamu bersemangat sambil mengepalkan tangan ke udara. Ketiadaan bulan memunculkan dunia yang lain. Tarikan gravitasi bulanlah yang membuat bumi bertahan di tempat pada sudut 23,5 derajat, memastikan pola cuaca dan hari-hari wajar yang kita sudah terbiasa. Karena bingung dengan semua informasi ilmiah, kamu keluar cuma untuk memastikan kalau kamu nggak lagi di prank. Hari kerja yang lebih pendek kayak terlalu indah untuk jadi kenyataan. Saat memandang langit, kamu melihat bintang-bintang lebih terang daripada sebelumnya. Kamu bisa melihat jelas bentuk lengan Bima Sakti, bintang jauh lebih banyak, lalu Venus bercahaya jauh lebih terang daripada yang terlihat di langit. Ini pemandangan indah, tapi kamu nggak yakin apa langit malam yang lebih cerah sepadan dengan ketiadaan bulan.
Kamu nggak tertarik dengan astronomi, jadi kamu memutuskan untuk pergi tidur. Ide bagus untuk menyesuaikan diri terhadap siklus malam dan siang yang baru. Kamu setel alarm untuk berbunyi dalam 2 jam. Itu sudah cukup lama, batinmu senang. Toh besok Sabtu, kamu harus bangun pagi-pagi untuk berselancar menangkap gelombang pasang tinggi itu. Kamu bangun, mengumpulkan keperluanmu, lalu berkendara ke pantai. Berita di radio menjelaskan tentang kurangnya pertahanan bumi sekarang terhadap asteroid tanpa kehadiran bulan. Lalu radio membahas masalah pasang surut. Bagaimana pasang surut sekarang jadi sepertiga ukuran biasanya. Kamu nggak yakin dampaknya terhadap gelombang? Mungkin gelombang akan lebih besar. Kamu parkir mobilmu di pantai, mengambil papan selancar, dan memandang ke lokasi selancar. Harusnya sekarang sedang pasang tinggi, tapi entah kenapa, laut lebih jauh daripada biasanya. Kamu abaikan rintangan harus berjalan menuju air. Setelah lama berjalan dengan antusias ke arah ombak yang ganas, mood kamu berubah saat mendekat, menatap kosong pada ombak yang kecil. Dengan kesal, kamu pulang. Sambil berkendara, kamu mendengarkan berita lagi dan lebih memperhatikan informasi. Musim yang berganti mengakibatkan pola cuaca yang tidak menentu, angin lebih cepat dan lebih kuat, membentuk badai yang lebih kencang, dan di beberapa tempat cuma ada kondisi yang stagnan. Ekuator nggak lagi selalu hangat, kutub nggak selalu dingin, dan kedalaman air turun. Pasang surut cuma menyesuaikan dengan gravitasi matahari, berkurang jadi sepertiga kedalaman prabulan. Di seluruh dunia, ketinggian air laut berubah, turun di kutub-kutub, genangan air di sekitar ekuator bergeser. Bulan mengatur pasang surut dan memberikan pergantian berkala yang menjadi unsur kunci untuk membantu kehidupan di bumi. Bentuk-bentuk kehidupan air terlantar di perairan dangkal di seluruh dunia. Siklus kehidupan mikroba menjadi kacau dan kamu nggak bisa membayangkan sesuatu yang sesimpel perubahan pasang surut bisa begitu penting artinya bagi miliaran bentuk kehidupan. Air dan curah hujan tidak lagi bisa menyediakan kebutuhan di tempat sebelumnya. Cuaca semakin ekstrem, lebih panas dalam periode lebih lama, dan lebih dingin di bagian dunia lain. Seiring waktu, beberapa ribu tahun ke depan, gurun-gurun kering akan berubah menjadi zaman es. Perubahan intens ini mengganggu keteraturan alam dari semua yang terkait kehidupan di bumi. Bulan bukan cuma mengendalikan pasang surut dan cuaca, tapi juga menarik molekul-molekul di atmosfer ketika bergerak. Gerakan konstan atmosfer sekarang mengganggu molekul sehingga menghalangi evolusi masa depan. Kamu tiba di rumah, kecewa setelah tahu berita yang mengecilkan hati itu. Kamu bukan cuma nggak bisa berselancar lagi, tapi seluruh kehidupan di dunia akan berubah. Zaman devolusi telah dimulai. Di tahun mendatang, flora dan fauna berubah untuk menyesuaikan terhadap dunia baru ini. Hewan-hewan bermigrasi yang berpindah ke padang lebih hijau gak akan menemukan apapun. Burung-burung bingung dengan pergantian musim yang tiada akhirnya. Hewan-hewan yang hibernasi keluar masuk sarang mereka di waktu yang salah. Dan vegetasi berjuang tumbuh dalam kurangnya sinar matahari. Hewan-hewan malam gak bisa melihat tanpa bantuan pantulan cahaya bulan, meskipun Venus sumber cahaya paling terang ketika gelap, intensitasnya cuma 1/1000 cahaya bulan. Hewan pemangsa yang berburu di malam hari gak bisa menemukan mangsa, sehingga memberi peluang hewan yang lebih kecil untuk berkembang. Meskipun kehidupan telah berubah, bumi akan terus ada. Tapi penyesuaian tiba-tiba akan menjadi ujian bagi semua makhluk hidup. Seiring waktu, akan menarik untuk melihat spesies yang beradaptasi dan berevolusi. Dunia di mana tikus dan mencit lebih menonjol karena kemampuan adaptasinya bisa memunculkan spesies dominan baru. Dalam jutaan tahun evolusi, keturunan mereka akan berkembang dan kita bisa melihat mencit herbivoras ukuran kerbau melintasi dataran dan tikus ukuran harimau berkeliaran di hutan. Mencit yang hidup di pohon dengan lengan panjang mereka mungkin akan berayun-ayun di sela-sela cabang pohon. Yang lain mungkin akan pindah ke laut menggantikan mamalia untuk memakan makhluk air.
Tikus-tikus predator bermata lebar mungkin akan muncul dan memiliki sifat serupa kelelawar dengan ekolokasi dan menjadi penakluk malam gelap gulita. Spesies baru yang akan muncul akan terus diawasi manusia dimanapun kita berada. Hey, pengen nyobain salad dari luar angkasa? Nah, di masa depan mungkin bisa loh. Para ilmuwan sudah mengambil tanah dari bulan dan berhasil bercocok tanam menggunakannya. Pada akhir 60-an dan awal 70-an untuk kali pertama dalam sejarah, kita menginjakan kaki di permukaan yang bukan bumi. Dalam beberapa perjalanan ke bulan dengan program Apollo, para astronom membawa pulang batu dan tanah untuk dipelajari. Para peneliti menamai tanah bulan sebagai regolit dan menggunakan benih tanaman tertentu yang namanya mending kamu baca sendiri aja deh. Ini ditemukan di Asia, Eropa, dan sebagian Afrika. Mereka pun cuma berharap tanpa tahu apa yang akan terjadi. Yang mereka tahu tanah bulan terlalu miskin nutrisi untuk menghidupi tanaman. Jadi mereka menciptakan stimulan tanah bulan yang terbuat dari abu vulkanis untuk mengganti tanah bulan asli dan mengerjakannya. Karena butuh 2 eksperimen terpisah, mereka menanam benih di tanah bumi. Ini adalah eksperimen yang terkontrol. Mereka juga menanam benih di tanah bulan sebagai variabelnya. Mereka sangat berhati-hati dan menggunakan 1 gram tanah bulan untuk percobaan dan ternyata cuma butuh 2 hari untuk melihat daun hijau kecil dan 6 hari agar daun itu terlihat dengan baik. Namun sayangnya, setelah hari ke-6 tanaman tanah bulan berhenti tumbuh, tanahnya tak bisa menyediakan nutrisi yang cukup supaya tanaman bisa tumbuh subur. Sebaliknya benih di tanah bumi tumbuh subur, tapi bukan cuma sampai di situ. Meski tak terus tumbuh, tanaman tanah bulan bertahan dan dipanen 20 hari kemudian. Sayangnya, salad luar angkasa yang enak belum bisa dibuat dari sana. Para ilmuwan kemudian mempelajari bentuk biologis tanaman tadi dan menemukan tanaman bulan tumbuh di bawah banyak tekanan, seolah tumbuh di lingkungan yang keras dibandingkan yang tumbuh di tanah bumi. Meski begitu, penelitian itu sukses besar dan itu adalah langkah pertama dalam menanam makanan di tanah yang bukan dari bumi. NASA merencanakan misi pendaratan bulan baru pada 2024, namun karena sejumlah masalah, misi itu diundur ke tahun 2026. Ini akan menjadi kali pertama seseorang menginjakan kaki di bulan sejak Apollo 17 pada tahun 1972. Misi pendaratan di bulan berikutnya memungkinkan kita mengumpulkan lebih banyak sampel tanah bulan untuk bereksperimen dengan tanaman lain dan melihat tanaman apa yang bisa hidup lebih lama. Tanah bulan dalam keadaan aslinya jauh dari kualitas tanah yang ada di bumi. Tapi kita bisa mencari cara untuk mengurangi tekanan yang harus dialami tanaman yang tumbuh di sana. Dengan begitu, tanaman mungkin bisa berkembang seperti saat berada di kondisi alami yang pas. Mungkin ada bahan lain di bulan yang bisa membantu tanaman tumbuh sehat. Misi ini akan masuk dalam program Artemis. SpaceX-nya Elon Musk sudah ditugaskan untuk membangun kendaraan pendaratan bulan. Awalnya mereka akan meluncurkan uji terbang yang berlangsung selama 3 minggu dan mengirim astronot untuk mendarat di kutub selatan bulan. Karena bagian itu tak tersentuh sinar matahari, para ilmuwan yakin ada kawah air es di sana yang bisa dipakai untuk membuat bahan bakar roket. Biaya ekspedisi bulan di masa depan akan lebih ringan karena bahan bakar tak perlu diimpor dari bumi. Selain tanaman yang berpotensi tumbuh di tanah bulan, dengan menggunakan air beku dari kawah sebagai bahan bakar akan menjadi cara lain agar bulan mandiri untuk eksplorasi ruang angkasa. Mars akan menjadi salah satu tempat tersulit untuk ditempati jika kita melihat bagaimana bumi menopang kehidupan. Tapi para ilmuwan yakin dengan teknik dan kondisi kehidupan yang tepat, Mars berpotensi menjadi rumah baru kita. Planet merah ini punya gaya gravitasi yang sangat mirip dengan bumi, jadi membangun gedung dengan infrastruktur yang baik tak akan sulit. Jam biologis kita juga tak akan terlalu terpengaruh karena sehari di Mars sekitar 40 menit lebih lama dibanding di bumi. Elon Musk berencana mengirimkan robot untuk menguji kondisi di Mars sebelum manusia menginjakan kaki di sana. Robot-robot ini adalah humanoid yang meniru cara orang berjalan dan bergerak. Mereka harus dibangun sedemikian rupa untuk menguji pengaruh kondisi di Mars terhadap kita secara fisiologis. Robot-robot ini juga bisa mulai membangun gedung untuk tempat tinggal dan tempat kerja manusia. Kita harus sangat maju dalam inovasi pertanian kita untuk bercocok tanam di lingkungan tak bersahabat.
Meski disebut planet merah, Mars sebenarnya dingin, jadi kita harus membangun struktur mirip kubah raksasa untuk menampung populasi manusia. Bangunan ini harus cukup mandiri agar tak bergantung pada sumber daya alam bumi. Kubah-kubah ini akan melindungi kita dari badai pasir dan suhu dingin. Misi ke Mars mungkin tak akan terjadi dalam waktu dekat, tapi saat ini kita bisa mengambil langkah pertama. Karena sudah tahu kita bisa menggunakan tanah bulan untuk menumbuhkan sesuatu, langkah selanjutnya adalah memahami lebih banyak tentang prosesnya. Kita tak akan tinggal di bulan dalam waktu dekat, jadi kita bisa menggunakan penelitian tanah bulan untuk membantu kita memecahkan masalah di bumi. Negara-negara seperti India mengadaptasi pertanian pintar yang menggunakan robot untuk mempercepat prosesnya. Beberapa robot dirancang untuk menyemai, memanen, menyiram, dan lainnya. Pabrikan robot sangat diminati saat ini. Mereka memproduksi mesin-mesin unik seperti traktor otomatis dan kendaraan udara yang bisa melayang di atas ladang dan menyiram tanaman. Bentuk pertanian ini akan meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya keseluruhan. Kita juga akan menghemat air dengan mempelajari volume air yang dibutuhkan tanaman. Cara bertani yang keren dan inovatif adalah pertanian vertikal yang bisa dilakukan di kota-kota padat penduduk. Kamu bisa menggunakan gudang atau bangunan terbengkalai. Cara ini mendaur ulang air yang digunakan di bagian atas pertanian vertikal yang lalu menetes ke tingkat lebih rendah dan kemudian digunakan lagi. Para petani menumpuk tanaman di alas vertikal agar air mudah menetes. Mereka juga menggunakan cahaya alami dan buatan. Pertanian ini biasanya tak butuh tanah, sebaliknya akar tanaman tetap berada dalam larutan kaya nutrisi yang terus dipantau. Metode ini hemat biaya dan memasok tanaman dengan jumlah nutrisi yang memang mereka butuhkan. Peternakan vertikal lainnya menggunakan kolam berisi ikan di bawahnya. Ikan ini menghasilkan limbah yang sangat kaya nutrisi, tanaman bisa menggunakannya sebagai makanan. Pertanian vertikal makin populer dan akan segera menggantikan pertanian tradisional. Pertanian vertikal memungkinkan petani menanam hampir 10 kali lipat dibanding lahan biasa. Semua karena mereka memanfaatkan ruang di atas dan di bawah, dan kamu tak perlu mencemaskan hama di tanah yang mencuri hasil panenmu. Kamu cuma perlu memperhatikan yang terbang. Pertanian dalam ruangan menjadi sangat populer. Tanaman yang tumbuh di luar ruangan selalu menghadapi bahaya alam yang bisa merusaknya. Namun dengan pertanian dalam ruangan, kita tidak harus bergantung pada musim untuk menanam. Pertanian dalam ruangan bisa meniru kondisi semua iklim dan kita bisa memiliki buah atau sayuran apapun di musim apapun. Ada juga perubahan genom untuk membuat semua tanaman tumbuh sebaik mungkin dan membantu mengeliminasi benih yang buruk. Kita tidak perlu membuang bertonton tanaman yang tak layak konsumsi. Tanaman juga bisa punya nutrisi tambahan dan menjadi lebih sehat. Semua metode ini barulah beberapa langkah pertama sebelum kita memulai pertanian luar angkasa di planet dengan lingkungan yang tak ramah. Bercocok tanam di luar angkasa bukanlah hal baru. Stasiun Luar Angkasa Internasional punya serangkaian taman khusus untuk menanam sayuran dan para ilmuwan sedang mempelajari cara bercocok tanam dalam gravitasi nol yang bisa menyediakan makanan segar bagi para astronaut. Mereka menggunakan lampu LED di atas tanaman untuk mempercepat pertumbuhan dan memasang mekanisme penyiraman yang tepat. Ini mungkin berguna untuk sejumlah astronaut di Stasiun Luar Angkasa Internasional, tapi bagaimana jika kita bepergian melintasi galaksi untuk menghuni planet baru? Kita harus membuat ruang besar khusus untuk pertanian dalam ruangan. Di sisi lain, teknologi kemungkinan besar akan meningkat pesat pada saat itu, sehingga kita tidak membutuhkan sayuran dan buah-buahan lagi. Mungkin ada makanan alternatif enak lainnya? Tapi, hey, aku lebih tertarik sama salad luar angkasa tadi. Ada sambal nggak? Neil Armstrong telah bersiap untuk misinya ke bulan selama lebih dari 3 tahun. Untuk melawan kondisi mikrogravitasi di sana, dia harus belajar berjalan menyamping dengan diikat dan digantung pada suatu sudut, lalu mencoba berjalan di sepanjang dinding. Batasannya diuji melalui pola diet dan tidur impulsif, karena di luar angkasa dia cuma makan daging sapi dan sayuran yang sebelumnya dikeringkan dan dimasukkan ke kemasan. Pada saat itu, astronaut harus mengalami pelatihan bertahan hidup di gurun, hutan, laut terbuka, dan Arktik. Kini pelatihannya jauh lebih terstruktur, tapi saat itu para astronaut ibarat dilepas ke antah berantah tanpa bantuan apapun dan melihat apakah mereka mampu bertahan.
Sebelum mendarat di bulan, Armstrong harus mengumpulkan dan mempelajari sampel bebatuan di Grand Canyon, menjelajahi formasi gunung berapi purba di situs keamanan nasional Nevada, mengintip ke lubang gas dan lava, danau lava, serta lubang kawah di berbagai lokasi di Hawaii. Pada 20 Juli 1969, Armstrong diberi sarapan lezat sebelum berangkat. Steak, telur, roti panggang, jus, dan kopi. Dia memakan apa yang disebut dokter sebagai makanan residu rendah, yang artinya dia tidak perlu ke kamar mandi segera setelahnya. Dia butuh 109 jam 42 menit untuk sampai ke permukaan bulan di area yang disebut Laut Ketenangan. Dia harus menempuh jarak hampir 390.000 kilometer untuk sampai ke sana. Para kru bisa saja pergi ke lautan badai atau Teluk Tengah, tapi tempat ini dipilih karena visibilitasnya baik, relatif mulus, dan mudah dijangkau dengan pendorong sesedikit mungkin. Saat dia berada di ketinggian sekitar 150 meter di atas permukaan bulan, Armstrong harus menggerakkan pesawat antariksanya secara manual untuk memastikan dia tidak mendarat di kawah yang berbahaya. Dia terus melayang selama sekitar 1,5 menit, bergerak menyamping hingga dia merasa nyaman untuk mendarat. Begitu perangkatnya mendarat dengan selamat, dia segera mengabari pusat kendali misi yang terletak di Houston, Texas. Pesan itu sekarang dikenal sebagai "Elang telah mendarat". Dengan mantap, dia menuruni tangga modul bulan, sementara kamera televisi terpasang di pesawat untuk merekam. Kamera juga mengirimkan sinyal kembali ke bumi, di mana ada ratusan juta orang dengan cemas menunggu. Tepat pukul 10.56 malam pada hari yang sama, Armstrong menginjakan kakinya di tanah bulan dan mengatakan, "Satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan raksasa bagi umat manusia." Jadwal mengatakan dia harus tidur sebelum berjalan di bulan untuk kali pertama, tapi dia memilih untuk keluar lebih awal dari rencana karena dia jelas nggak bisa tidur. Kalau Armstrong berjalan di bulan tanpa peralatan khusus untuk bernapas, dia akan mencium bau yang aneh semacam bau apak dan bau belerang. Namun dia berkesempatan untuk menciumnya saat kembali ke modul bulan. Alasannya ada kotoran yang menempel di kakinya, jadi baunya menyebar ke seluruh kabin. Dia menggambarkannya sebagai abu perapian basah atau bau udara setelah pertunjukan kembang api. Siapa sangka kita perlu membawa lilin aromaterapi pas pergi ke bulan ya? Selain orang-orang yang sudah berhasil sampai ke bulan, belum ada orang lain yang berkesempatan untuk mengetahui apa yang dicium oleh para kru. Saat sampel tanah dan batuan bulan diangkut ke laboratorium menggunakan wadah kedap udara, setelah dibuka di bumi, secara mengejutkan baunya hilang. Dia juga menggambarkan permukaan bulan halus dan seperti tepung, tapi dia bilang tidak kesulitan untuk bergerak. Salah satu anggota krunya bergabung dengan Armstrong sekitar 20 menit kemudian. Seluruh perjalanan bulan itu memakan waktu lebih dari 2 jam. Selama waktu ini, Armstrong dan rekan satu timnya memasang berbagai perangkat di permukaan satelit kita. Salah satunya dimaksudkan untuk mengukur jarak dari sana ke bumi secara tepat dengan menghitung waktu yang dibutuhkan sinar laser untuk melakukan perjalanan dari bumi ke permukaan bulan dan kembali. Yang lain dimaksudkan untuk mengukur gempa bulan dan potensi dampak meteor yang membawa kita pada penemuan bahwa bulan sebenarnya lumayan bergejolak. Kini kita tahu bahwa gempa bulan terbesar jauh lebih lemah daripada gempa bumi terbesar, meski guncangannya bisa sampai 1 jam, jauh lebih lama daripada di bumi. Mereka berhasil mengumpulkan sekitar 22 kg sampel batuan dan tanah. Mereka juga mengambil banyak foto dari medan tempat mereka juga memasang bendera Amerika Serikat. Armstrong bahkan dapat kesempatan untuk mengobrol dengan Presiden Richard Nixon, tapi cuma kurang dari 1 menit. Hal terakhir dalam daftar tugas Armstrong adalah berjalan ke tempat yang sekarang dikenal sebagai Kawah Timur, 60 meter di sebelah timur modul bulan. Itu adalah jarak terjauh yang ditempuh dari pesawat antariksa pada misi itu, kira-kira sepanjang setengah lapangan sepak bola. Begitu tugasnya selesai, Armstrong kembali ke modul bulan dan menutup pintu dengan aman untuk tidur. Saat bersiap lepas landas, Armstrong dan krunya menemukan bahwa karena pakaian luar angkasa mereka yang tebal, mereka mematahkan saklar penyulut mesin. Bukan masalah besar, pikir mereka. Jadi mereka memakai pulpen untuk mendorong pemutus sirkuit itu guna memulai peluncuran. Pada pukul 1.54 siang, elang yang terkenal itu mulai terbang.
Selain peralatan ilmiah yang dipasang di permukaan bulan, sebuah plakat juga ditinggalkan di sana. Tulisannya, di sini orang-orang dari bumi pertama kali menginjakan kaki di bulan. Juli 1969 Masehi, kami datang dengan damai untuk seluruh umat manusia. Bertahun-tahun kemudian, Armstrong mengatakan NASA membatasi waktu mereka di bulan karena mereka tidak tahu bagaimana pakaian antariksa akan menahan suhu ekstrem bulan yang mencapai 127 derajat Celcius pada siang hari hingga serendah minus 173 derajat Celcius pada malam hari. Segalanya menjadi sedikit lebih rumit saat Armstrong mendarat kembali di bumi karena dia terpapar partikel luar angkasa yang tidak dikenal. Hasilnya, dia dan timnya harus ditempatkan di karantina perlindungan planet begitu kapsul antariksa mereka dengan aman turun di Samudra Pasifik pada 24 Juli. Karantina khusus bagi astronot Apollo 11 ini adalah salah satu alasan kita punya microwave di dapur saat ini. Saat pertama kali kembali dari bulan, mereka awalnya menghabiskan beberapa hari pertama di fasilitas karantina bergerak atau MQF. MQF berisi kursi yang nyaman, ranjang susun, toilet, dan pancuran, tapi tidak menyisakan banyak ruang untuk memasak. Karena tidak ada ruang untuk oven atau panggangan standar dan untuk mengurangi potensi kebakaran, NASA harus mencari solusi kreatif. Begitulah oven microwave akhirnya dikembangkan agar dengan mudah membantu para astronot makan tanpa repot-repot di dapur lengkap. Saat ini kamu bisa melihat microwave pertama di museum di Oakland, California. Setelah kembali ke bumi, Armstrong mengklaim dia nggak akan mau keluar angkasa lagi. Tapi dia tidak berhenti menjelajah. Pada tahun 1985, dia bergabung dengan tim profesional penjelajah terhebat lainnya ke Kutub Utara. Beberapa orang yang juga bergabung dengannya adalah pendaki gunung Edmund Hillary, penerbang Steve Fossett, dan fotografer Patrick Morrow. Mereka mencapai kutub pada tanggal 6 April 1985. Armstrong mengatakan dia ingin melihat seperti apa bentuk kutub es bumi dari tanah karena dia hanya melihatnya dari permukaan bulan. Misi Apollo 11 tetap tak terlupakan bagi Armstrong karena pada tahun 2015, institusi Smithsonian menemukan bahwa dia menyembunyikan kantong kain yang penuh bagian-bagian kecil modul bulan. Termasuk pengikat pinggangnya, beberapa lampu utilitas dan bracketnya, kunci pas darurat dan alat bidik yang dipasang di atas jendela modul antariksa Armstrong. Ada juga kamera akuisisi data yang merekam cuplikan ikonik Armstrong mengambil langkah kecilnya di bulan. Armstrong menyimpannya sendiri selama bertahun-tahun sampai istrinya Carol akhirnya menemukan benda itu. Dia bahkan merahasiakannya dari penulis biografi resminya yang berkali-kali bertanya apakah dia menyimpan memorabilia dari misinya yang terkenal itu. Tapi dia tidak menyelundupkan benda-benda itu ke bumi kok. Dia hanya menyebutkannya sebagai sedikit sampah yang ingin dia bawa pulang. Di luar masih gelap, hampir jam 2 pagi. Kamu keluar dan melihat ke langit, bulan purnama tampak terang. Kamu mungkin merasa sudah tahu banyak tentang satelit alami bumi ini, tapi coba jawab pertanyaan ini. Bagaimana bulan terbentuk? Jawabannya adalah nggak ada yang tahu. Tapi tentu saja ada beberapa teori. Teori paling populer yang disebut teori tuburukan besar menyatakan bulan terbentuk saat terjadi tabrakan antara bumi dan planet lain. Planet ini pasti lebih kecil dari bumi, yaitu seukuran Mars. Tabrakan itu sendiri mungkin terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Teori lain yang disebut teori penangkapan menyatakan bulan dulunya adalah asteroid atau benda lain yang mengembara. Ia terbentuk di tempat lain di tata surya. Ketika melintas di dekat bumi, ia pun terperangkap gravitasi planet kita. Tapi ada satu fakta menarik. Planet kita dan bulan punya kemiripan isotop dan kimia yang luar biasa. Jadi, keduanya pasti memiliki sejarah yang berhubungan, yang berarti bulan gak mungkin terbentuk di tempat lain. Para ahli lain berpendapat bahwa pada suatu titik di masa lalu, bumi berputar sangat cepat sehingga sebagian materinya terlontar. Kemudian, materi tersebut mulai mengorbit planet kita. Begitulah awal mula bulan muncul di langit. Tapi sekali lagi, ada satu masalah. Dalam hal ini, proporsi dan jenis mineral di bulan seharusnya sama dengan di bumi. Tapi nyatanya, ada sedikit perbedaan. Bulan lebih kaya akan materi yang terbentuk sangat cepat pada suhu tinggi. Ada satu teori lagi,
Dan ini mungkin yang paling nggak menarik. Teori ini menyatakan bahwa satelit alami bumi ini bisa saja muncul bersamaan dengan bumi selama proses pembentukannya. Tapi akhir-akhir ini ada pertanyaan lebih serius yang membuat para astronom sibuk. Apakah bulan benar-benar satelit bumi, ataukah keduanya merupakan planet kembar? Bulan sangat besar jika dibandingkan planet kita, yaitu sekitar 1/4 ukuran bumi. Karena itu, sebagian ahli menyebut sistem keplanetan kita sebagai planet kembar. Tapi, seberapa benarkah itu? Kalau ingin mengetahuinya, kita perlu memberikan definisi pada kata planet. Menurut Persatuan Astronomi Internasional, planet adalah benda angkasa yang mengorbit matahari, cukup besar dan berbentuk hampir bulat karena gravitasinya, dan telah membersihkan area di sekitar orbitnya. Lalu bagaimana dengan satelit? Satelit adalah sebuah objek di ruang angkasa yang mengorbit benda langit yang lebih besar. Jika kita ambil contoh sistem bumi bulan, pusat gravitasinya berada di dalam bumi. Itu sebabnya saat ini kita nggak bisa bilang kalau kita hidup di sistem planet kembar. Menurut definisi ini, bulan adalah satelit planet kita. Sekarang, mari kita kembali ke masa lalu. Sekitar 3 atau 4 miliar tahun silam, meskipun bulan bukanlah planet, kemungkinan besar ia memiliki atmosfer yang lengkap. Atmosfer itu terbentuk pada saat letusan gunung berapi dahsyat mengguncang satelit kita. Gas-gas menyebar ke seluruh permukaan bulan. Kejadiannya sangat cepat sehingga gas-gas itu nggak punya cukup waktu untuk lepas keluar angkasa. Pada saat itu, permukaan bulan dipenuhi cekungan-cekungan berisi basal vulkanik. Bayangkan saja gumpalan magma yang sangat besar meluncur tinggi ke udara, jatuh ke tanah, dan menciptakan aliran lava. Begitulah cekungan-cekungan basal muncul di permukaan bulan. Pada suatu titik, para ilmuwan berhasil mendapatkan sampel yang dibawa dari bulan. Mereka mendapati aliran lava di sana nggak hanya mengandung karbon monoksida dan belerang, tapi juga unsur penyusun air. Berkat sampel-sampel ini, para peneliti berhasil menghitung jumlah gas yang melayang dan membentuk atmosfer. Gas tersebut menjadi sangat tebal, sekitar 3,5 miliar tahun lalu dan bertahan selama 70 juta tahun. Setelah itu, atmosfer pun lenyap ke angkasa. Tapi hal paling kerennya, saat bulan masih memiliki atmosfer, satelit ini berada 3-10 kali lebih dekat dari planet kita. Sebuah simulasi komputer bahkan menunjukkan bulan mungkin berada hingga 19 kali lipat lebih dekat dari jaraknya sekarang. Jarak dari bumi ke bulan saat itu sekitar 30.000 km. Sedangkan sekarang satelit kita itu berjarak sekitar 386.000 km. Artinya, bulan tampak jauh lebih besar di langit. Sayangnya, pada saat itu gak ada yang bisa mengagumi pemandangan tersebut, bahkan dinosaurus sekalipun. Sekarang atmosfer bulan hampir nggak ada, dan karena itulah satelit ini nggak bisa melindungi diri dari meteorit. Permukaan bulan dipenuhi kawah. Sebagai perbandingan, ada sekitar 190 kawah tubrukan yang teridentifikasi di planet kita. Sebagian besar kawah itu tersembunyi oleh vegetasi atau tertutup air. Tapi, kalau kita bicara tentang bulan, jumlahnya jauh lebih banyak lagi, yaitu mencapai jutaan. Dan sekitar 5.000 diantaranya memiliki panjang lebih dari 19 km. Karena aktivitas seismik di bulan nggak seaktif di bumi, kawah-kawah dan formasi-formasi purba lainnya tetap dalam kondisi sama selama berabad-abad. Saat kamu melihat bulan, ia adalah objek paling terang di langit malam. Tapi pada kenyataannya, permukaannya gelap karena pantulan satelit alami kita ini hanya sedikit lebih tinggi dibanding aspal. Kamu mungkin tahu kalau tarikan gravitasi bulan menyebabkan pasang surut air laut di bumi, sehingga permukaan laut tampak lebih menonjol di sisi yang paling dekat dan paling jauh dari bulan. Dan bukan hanya itu, bulan juga memperlambat rotasi bumi. Fenomena ini dikenal sebagai pengereman pasang surut. Pengereman pasang surut ini menambah panjang hari di bumi sekitar 2 milidetik setiap 100 tahun. Bulan juga bergerak menjauhi bumi dengan kecepatan yang sama seperti pertumbukan kuku jari-jari tanganmu. Itu berarti sekitar 4 cm per tahun. Jika suatu hari nanti bulan menjauh keluar angkasa, planet kita akan mengalami masa-masa sulit. Tanpa efek gravitasi bulan, sudut kemiringan bumi akan berubah drastis.
Dari nggak ada kemiringan sama sekali, yang berarti nggak ada musim, sampai kemiringan sangat besar yang mengakibatkan cuaca ekstrim. Meskipun sebagian besar permukaan bulan nggak aktif, satelit alami bumi ini masih mengalami gempa. Satu teori menyatakan bahwa gempa bulan terjadi karena bulan mengalami penyusutan akibat pendinginan pada intinya. Para ilmuwan mengatakan bulan sudah menyusut sekitar 45 meter dibandingkan beberapa ratus juta tahun lalu. Untuk lebih mudah memahaminya, bayangkan buah anggur yang berubah menjadi kismis. Buah anggur akan mengerut dan menyusut. Hal yang sama juga terjadi pada bulan. Ia menyusut dan mengerut, tapi nggak seperti anggur. Bulan nggak memiliki kulit yang lentur. Permukaannya keras dan rapuh. Jadi, seiring ukurannya mengecil, kerak bulan akan retak dan pecah. Lalu potongan-potongannya terdorong ke bagian yang lain. Mau tahu hal keren lainnya tentang bulan? Sebuah penelitian terbaru mengatakan bahwa bulan memiliki ekor. Dan setiap bulannya, ekor itu melingkari planet kita seperti syal. Ekor ramping ini terdiri dari jutaan atom natrium, dan planet kita secara teratur melintas melaluinya. Hantaman meteor melontarkan atom-atom natrium ini keluar dari permukaan bulan dan lebih jauh ke angkasa. Selama beberapa hari setiap bulan, bulan berada di antara matahari dan planet kita. Saat itulah gravitasi bumi menarik ekor natrium itu. Planet kita menyeretnya menjadi sebuah garis panjang yang melingkari atmosfer. Ekor bulan ini sama sekali nggak berbahaya. Ekor ini juga nggak terlihat oleh mata manusia. Kira-kira 50 kali lebih redup dari yang bisa dilihat oleh mata kita. Tapi, sesekali teleskop super canggih bisa menangkap cahaya kekuningan yang redup di langit. Ekornya tampak seperti titik berkilauan yang berdiameter 5 kali diameter bulan. Dan fakta paling menariknya adalah 2 atau 3 tahun lalu, sebuah asteroid tertarik masuk ke orbit bumi dan mulai mengitari planet kita. Meskipun ukurannya nggak lebih besar dari mobil pada umumnya, ini tetaplah peristiwa besar. Dari lebih dari 1 juta asteroid yang diketahui para astronom, asteroid ini baru yang kedua yang mengorbit planet kita. Dinamai 2020 CD3. Ia adalah bulan mini sementara kita. Tapi asteroid itu nggak lama menemani bumi. Asteroid ini mengikuti orbit lain yang perlahan-lahan menjauh. Objek yang tertangkap sementara, seperti 2020 CD3, sangat jarang terjadi. Objek-objek tersebut harus memiliki arah dan kecepatan tertentu agar bisa ditangkap oleh tarikan gravitasi bumi. Jika tidak, benda-benda itu akan menabrak bumi atau terbang ke arah lain. Kenakan pelindung, karena Merkurius adalah tempat yang panas. Dari permukaan planet ini, matahari tampak 3 kali lebih besar daripada dari bumi dan cahayanya 11 kali lebih terang. Merkurius mungkin berputar lebih lambat dari bumi, tapi ia tetap tahu cara bersenang-senang. 1 hari di planet ini berlangsung selama 59 hari bumi, tapi jangan khawatir, 1 tahun di Merkurius hanya berlangsung selama 88 hari bumi. Jadi kalau kamu ingin merasa seperti orang yang berusia 100 tahun, bagi saja usiamu dengan 0,25 atau kalikan dengan 4. Dengan cara ini kamu akan mendapat perkiraan usia Merkurius. Gampang kan? Dan jangan lupakan orbit Merkurius yang unik ya. Untuk setiap 2 kali mengitari matahari, planet ini berputar 2 kali. Itu berarti setiap belahan bumi mendapatkan 1 tahun penuh siang hari diikuti dengan malam yang panjang. Zona waktu di planet ini akan berantakan, jadi kita akan tetap menggunakan GMT. Apa ada yang lupa buang sampah? Kenapa bau telur busuk ya di sini? Maaf, ternyata karena kita berada di Venus sekarang. Dan aroma awan-awannya nggak kayak mawar. 1 hari di planet manapun pada dasarnya adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk berputar penuh pada porosnya. Nah, Venus membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan hal ini, jauh lebih lambat daripada bumi. Jadi 1 hari di Venus berlangsung selama 243 hari di bumi atau hampir 6.000 jam. Nah, disinilah masalahnya. Karena hari di Venus sangat panjang, kita menggunakan hari di bumi sebagai standar untuk mengukur waktu di planet ini. Itu berarti hanya ada 1 zona waktu untuk seluruh planet. Nggak perlu ribet lagi deh.
Satu tahun Venus itu sekitar 225 hari. Jadi kalau kamu merayakan malam tahun baru di bumi pada tahun 2000, itu berarti di Venus adalah tahun 3251. Jadi untuk melacak waktu di Venus, kita bisa menggunakan tahun lokal yang terdiri dari 225 hari di bumi, tapi setiap 3 tahun sekali ada satu tahun ekstra pendek yang hanya terdiri dari 224 hari. Gak terlalu membingungkan, kita kan juga punya tahun kabisat di bumi, tapi cara kerjanya sedikit berbeda. Kita sampai di planet bumi. Wow, ada berapa zona waktu yang kita miliki di bola biru besar ini? Yuk kita bunyikan drumnya. 24. Dan tahukah kamu bahwa sebenarnya kita bisa sedikit mengacaukan waktu? Iya, di sekitar 80 negara, sebagian besar di Eropa dan Amerika Utara, kita punya sesuatu yang disebut waktu musim panas atau Daylight Saving Time. Di sini kita memajukan waktu 1 jam selama musim panas, sehingga kita bisa menikmati sinar matahari yang nyaman. Tapi hati-hati ya, setiap negara memiliki aturan sendiri tentang DST, jadi pastikan kamu tidak ketahuan tidur ketika kamu seharusnya bekerja. Dan ini penting loh, beberapa wilayah bahkan memiliki zona waktu yang berbeda dari UTC dengan penambahan setengah atau 1/4 jam. Bisakah kamu membayangkan bahwa bulan memiliki zona waktunya sendiri? Badan Antariksa Eropa atau ESA mengumumkan pada hari Senin bahwa sudah saatnya bulan memiliki zona waktu yang tersinkronisasi. Dengan semakin banyaknya negara dan perusahaan swasta yang merencanakan misi ke tetangga kita ini, penting bagi kita semua untuk sepakat dalam hal ketepatan waktu. Saat ini setiap misi membawa waktu universal bumi yang terkoordinasi yang tidak masalah jika hanya ada beberapa misi yang terjadi sekaligus. Tapi dengan puluhan misi ke bulan yang direncanakan dalam beberapa tahun ke depan, segalanya akan menjadi rumit. Kita membutuhkan sistem untuk memastikan semua orang memiliki pemahaman yang sama, atau kita akan berakhir dengan wahana antariksa yang berbeda yang tidak sinkron satu sama lain. Tentu tidak ada yang menginginkan kekacauan seperti itu di luar angkasa. Ketepatan waktu yang sama persis sangat penting untuk komunikasi dan navigasi, jadi kita perlu mencari cara untuk memastikan semua orang memiliki pemahaman yang sama. ESA belum menemukan bentuk zona waktu bulan yang baru ini, tapi mereka sedang mengupayakannya. Haruskah ada satu organisasi yang bertanggung jawab untuk menjaga waktu bulan, atau haruskah kita membiarkan bulan mengatur waktunya sendiri? Dan bagaimana dengan zona waktu yang lebih terperinci berdasarkan posisi matahari? Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu dijawab. Kalau membahas satu hari di Mars, sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan satu hari di bumi. Yang kumaksud adalah 24 jam, 39 menit, dan 35 detik. Satu tahun Mars adalah 1,8 tahun bumi, yang berarti tahun 2000 di bumi terjadi pada tahun 1063 Mars. Oh iya, hampir lupa. Tahun Mars memiliki 668 hari. Phew, kita sudah menentukan kalender Mars, tapi Mars membutuhkan zona waktu lokal. Karena orbitnya yang memanjang, perbedaan antara musim panas dan musim dingin akan menjadi signifikan. Waktu musim panas akan menjadi sesuatu yang penting di Mars. Setahun di Jupiter berlangsung hampir 12 tahun di bumi. Ini kayak seumur hidup usia anjing. Tapi jangan khawatir, ada 12 musim di sana yang membuat semuanya tetap menarik, masing-masing hampir sama panjangnya dengan 1 tahun di bumi. Tapi satu hari di Jupiter hanya berlangsung selama 9 jam 55 menit. Selain itu, karena Jupiter tidak memiliki permukaan yang solid, awan-awannya bergerak dengan kecepatan yang berbeda, sehingga 2 stasiun atmosfer yang mengambang bebas bisa saja mengalami hari yang berbeda. Kalau tinggal di Jupiter, kita akan sangat membutuhkan aplikasi keren untuk melacak semua itu. Oh ya, kalau kita berhasil menjelajahi wilayah Jupiter, sebagian besar penduduknya akan tetap tinggal di bulan-bulan Jupiter karena atmosfernya terlalu liar. Dan ini penting nih, periode revolusi bulan-bulan itu saling berhubungan. Jadi kita bisa menggunakan sistem penghitungan hari yang sama untuk semuanya.
Di Io, kita bisa mendapatkan 2 hari standar Jovian dalam 1 hari di bumi. Bagaimana kita membagi waktu itu? Nah, kita bisa saja memiliki 1 menit yang terdiri dari 53 detik dan 1 jam yang terdiri dari 100 menit. Atau kita bisa menggunakan menit dan jam bumi dan mendapatkan 1 hari yang durasinya 21 jam 13 menit. Berapa umurmu? Umurku 200 hari. Kalau kamu? Kedengarannya aneh ya bagi kita penghuni bumi. Tapi orang-orang di Saturnus menghitung usia mereka dalam hitungan hari. 1 tahun di Saturnus sangatlah panjang, seperti lebih dari 29 tahun di bumi. Anak-anak hanya akan mendapatkan sepersekian tahun, sementara orang tua mungkin mendapatkan 3 tahun. Jadi untuk melacak waktu di Saturnus, kita bisa membagi 1 tahun Saturnus menjadi 29 atau 30 musim. Dan fakta menarik lainnya, Saturnus bahkan tidak memiliki permukaan yang padat. Yang ada hanyalah awan yang berputar dengan kecepatan berbeda-beda. Tapi kita masih bisa membangun stasiun penelitian atau balon ekstraksi helium keren untuk melayang-layang di sana. 1 tahun Uranus berlangsung selama 84 tahun bumi. Jadi untuk mempermudah, kita akan tetap menggunakan tahun bumi untuk perhitungan kita dan tahun Uranus dapat digunakan untuk acara-acara khusus seperti mencapai 1 tahun Uranus. Karena Uranus tidak memiliki permukaan yang solid, periode rotasi Uranus bisa berubah-ubah. Hanya misi sains dan perusahaan pertambangan helium yang cukup berani untuk menjelajah ke atmosfernya. Dan tahu nggak, setiap bulan memiliki sistem hari dan tanggalnya sendiri. Lumayan membingungkan ya. Kebanyakan orang tidak akan pernah merayakan 1 tahun Neptunus. 1 tahun di Neptunus rasanya terlalu lama bagi kita manusia untuk bertahan. Tapi jangan khawatir, kita masih akan mengeluarkan konfeti dan topi pesta untuk acara-acara khusus seperti saat 2 tahun penuh sejak pesawat ruang angkasa pertama mendarat di Neptunus. Selebihnya kita hanya akan menggunakan tahun-tahun bumi untuk semua kebutuhan bisnis kita. Pluto membutuhkan waktu 240 tahun untuk mengorbit matahari dan ini terlalu lama untuk dijadikan 1 tahun dalam kehidupan sehari-hari. 1 hari di Pluto hampir sama dengan 1 minggu di bumi, jadi untuk melacak waktu, kita akan membaginya menjadi 6 hari standar Pluto, 3 hari terang dan 3 hari gelap. Artinya, 1 hari standar Pluto akan berlangsung sedikit lebih lama dari 1 hari di bumi. Nah, karena sumbu Pluto sangat miring, menggunakan zona waktu tidak ada gunanya, jadi kita hanya akan menggunakan 1 zona waktu untuk seluruh sistem. Gampang! Sedangkan untuk tahun standar Pluto akan hampir sama dengan tahun bumi, yakni sekitar 433 hari. Tapi sekali dalam 10 tahun, kita akan menambahkan 1 hari ekstra cuma buat iseng-iseng aja. Sekian dulu ya, sampai jumpa di Pluto!